Selamat pagi semua. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Sehat. Sudah sarapan tadi? Sudah. Hari ini kita masuk mata pelajaran sarana dan Prasarana. namun sebelum itu ada baiknya dulu kita berdoa. Jadi siapa anak kami yang bisa memimpin kita dalam doa, Nak? Ada? Well, listing. Silakan listing. Teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan kita, mari kita bersama dalam doa. Baik, terima kasih listing. Nah, Bapak cek dulu kehadiran semua, apakah sudah hari atau bagaimana. Nanti yang saya sebutkan namanya silakan dijawab hadir ya. Ya, Pak. Alexis Anwar. Ada, Pak. Siapa lagi yang mau bisa sebutkan namanya? Ada? Oh, Lisa ya? Lisa. Hadir. Yevin. Ada, Pak. Siapa lagi yang belum? Sudah semua? Sudah. Leader. Oh ya, leader. Leader. Hadir ya? Berarti ada 19 orang semua pada hari ini hadir. Bagus ya? Jadi seperti ini itu harus dipertahankan. Jadi anak-anak kami semua jangan malas untuk ke sekolah. Ya, karena kalau ke sekolah itu banyak sekali ilmu dan informasi yang kamu dapatkan dari guru-guru kalian. Jadi hal seperti ini itu harus dipertahankan. Baik, sebelum kita lanjutkan, Bapak mau mengetes dulu anak-anak kami semua, apakah sudah belajar di rumah atau bagaimana? Apakah sudah melaksanakan pesan yang Bapak sampaikan pada pertemuan sebelumnya? Bahwa Bapak sampaikan, kalau selesai pembelajaran di rumah harus belajar. Nah, kalau minggu lalu kita belajar tentang peralatan atau perlengkapan kantor beserta dengan contoh-contohnya. Ya, jadi Bapak mau mengetes anak-anak kami semua, apakah masih ingat dengan materi minggu lalu? Jadi siapa yang bisa membantu kita mengingatkan kembali apa itu pengertian dari peralatan atau perlengkapan kantor? Ada yang bisa? Saya, Pak. Ya, tadi sudah siap. Silakan. Peralatan atau perlengkapan kantor adalah semua jenis barang yang bisa dipakai untuk menghasilkan suatu pekerjaan yang diharapkan di kantor, serta pekerjaan menjadi lebih cepat dan berkualitas. Ya, bagus. Berarti Nathan sudah ini sudah belajar di rumah, bagus ya. Selanjutnya, setelah pengertian dari peralatan, maka Bapak tanya lagi nih. Kan ada dua jenis barang peralatan kantor. Ada yang sifatnya habis pakai dan ada yang sifatnya tidak habis pakai. Jadi saya mau tanya dulu sama anak kami semua, siapa yang masih ingat beberapa contoh dari barang yang sifatnya habis pakai? Siapa yang masih ingat? Saya, Pak. Oh, silakan Terdiana. Contoh barang yang sifatnya habis dipakai dalam pekerjaan kantor yaitu kertas HPS, formulir, format, ordener, staples, penghapus, tinta, lem, dan lain-lain. Nah, bagus ya, lebih dari 5 contoh diberikan oleh Terian, berarti Terian juga sudah belajar di rumah. Nah, satu lagi nih ya, satu lagi Bapak mau bertanya. Dan satu lagi tadi barang yang sifatnya tidak habis pakai. Siapa yang bisa mengingatkan kita kembali beberapa contoh dari barang tersebut? Ada yang bisa? Saya, Pak. Oh ya, silakan Firdaus. Contoh peralatan kantor yang sifatnya tidak habis pakai yaitu 1. Stapler, 2. Penggaris, 3. Leather clip, 4. Paper clip, 5. Perforator dan lain-lain. Ya, terima kasih Fidelis. Kamu bisa menyebutkan beberapa contoh dari barang yang sifatnya tidak habis pakai. Nah, dari beberapa teman-temanmu yang menjadi utusan, saya yakin dan percaya bahwa anak-anak kami semua sudah belajar di rumah. Sudah kan? Sudah. Baik. Baik. Jadi sebelum kita melanjutkan, ada baiknya dulu kita mengetahui apa sih tujuan atau target yang hendak kita capai pada pembelajaran kita kali ini. Jadi di sini ada dua tujuan yang hendak kita capai pada kegiatan kita hari ini. Yang pertama, tujuan apa itu? Setelah peserta didik dan guru berdiskusi serta mengamati tayangan PowerPoint tentang tata cara memilih peralatan atau perlengkapan kantor, peserta didik atau kalian, anak-anak Bapak semua, dapat memilih tata cara pemilihan peralatan atau perlengkapan kantor yang baik dan berkualitas. Nah, tujuan yang kedua, setelah nanti kalian berdiskusi secara berkelompok tentang tata cara memilih peralatan atau perlengkapan kantor, peserta didik dapat merinci peralatan atau perlengkapan kantor yang baik dan berkualitas. Adapun pokok bahasan yang akan kita bahas pada hari ini adalah tata cara pemilihan peralatan atau perlengkapan kantor. Jadi itulah kegiatan kita hari ini, membahas apa itu tata cara pemilihan peralatan atau perlengkapan kantor.
Pada hari ini juga, Bapak akan memberikan satu motivasi kepada anak-anak kami semua sehingga bisa lebih semangat untuk belajar pada hari ini. Motivasi apa itu? Tolong kepada Nak Yebi untuk membacakan motivasinya, Nak, yang kita berikan di fokus. Orang yang tak pernah membaca buku sama buruknya dengan orang yang tak bisa membaca buku. Kita masuk pada materi yang baru dari lanjutan materi pada minggu lalu. Kalau minggu lalu kita belajar mengenai peralatan atau perlengkapan kantor, pengertiannya beserta dengan contoh-contohnya, maka pada hari ini kita akan belajar mengenai tata cara memilih dan membeli peralatan kantor. Dan sekali lagi kita akan belajar mengenai apa saja tata cara memilih dan membeli peralatan kantor. Sama seperti yang disampaikan oleh teman kalian tadi, Natalista, bahwa peralatan atau perlengkapan kantor adalah semua jenis barang yang bisa dipakai untuk menghasilkan suatu pekerjaan yang diharapkan di kantor, serta pekerjaan menjadi cepat dan berkualitas. Nah, apa kasih contoh ini sekarang? Ketika anak-anak kami semua pergi ke sekolah, apa sih yang kalian bawa? Apakah kalian ketika ke sekolah cuma bawa badan saja atau bagaimana? Ada yang kalian bawa kan? Ada. Contohnya seperti apa itu, Bu? Tas. Nah, coba perhatikan layar di depan. Apa tulisan dikatakan di situ? Pemborosan ATK. Pemborosan ATK. Nah, pemborosan ATK ini termasuk salah satu permasalahan yang sering dihadapi oleh perusahaan atau kantor-kantor. Kantor swasta kah dia, atau kantor pemerintah, perusahaan kecil kah dia, perusahaan menengah atau perusahaan besar. Maka pemborosan ATK ini sering dialami oleh suatu perusahaan. Yang pertama adalah tata cara memilih dan membeli peralatan kantor. Nah, setelah kita membahas tadi itu mengenai pertimbangan dan faktor-faktor, maka kita tiba pada yang terakhir adalah tata cara memilih dan membeli peralatan kantor. Tata cara yang pertama adalah memperhatikan harga. Jadi seorang pimpinan dalam perusahaan ketika membeli atau memilih peralatan kantor itu harus memperhatikan harga. Ada yang bisa menjelaskan atau membacakan? Ya, silakan Susen. Perhatikan harga. Ya. Dalam hal melakukan pembelian peralatan atau perlengkapan kantor, hendaknya memperhatikan harganya. Namun sebelum itu, Bapak buat satu permainan. Mau? Mau. Ya, untuk meningkatkan konsentrasi anak-anak kami semua. Ya. Saya lihat udah bagus sekali anak-anak kami di belajar hari ini. Ya. Banyak sekali tadi nomor-nomor poin-poin. Jadi untuk membangun kembali mengumpulkan kembali konsentrasi anak-anak kami, maka Bapak buat satu permainan. Jadi silakan diperhatikan clue-nya ya. Caranya. Siap? Siap. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Kalau berurutan berarti bisa. Bagaimana kalau dicampuri ya? Bapak coba ya. Siap ya, siapkan tangannya. Iya, Pak. Jadi sekarang Bapak kasih waktu untuk membentuk kelompoknya. Jadi 2 kelompok di sini, 2 kelompok di sana. Silakan bentuk. Silakan. Tarik saja ke semua kursinya. Tarik semua kursinya. Sudah? Kelompok 1 sudah? Sudah. Jadi sekarang waktunya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi Bapak harapkan semua kelompok sudah siap untuk menyajikan apa yang sudah didapatkannya. Jadi kita mulai dari pertanyaan pertama. Kelompok siapa yang bisa menjawab pertanyaan pertama? Kelompok 1, Pak. Kelompok 1, ya, silakan. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami dari kelompok 3 untuk membacakan jawaban dari pertanyaan apa langkah yang Anda ambil dalam memilih dan membeli peralatan atau
perlengkapan kantor yang baik dan benar. Di dalam memilih dan membeli peralatan kantor atau perlengkapan kantor ada 5, yaitu 1. Perhatikan gambar. Dalam melakukan pembelian peralatan atau perlengkapan kantor, hendaknya memperhatikan gambar harganya. Hal tersebut karena keuangan merupakan masalah yang sensitif. Dalam hal melakukan pembelian peralatan atau perlengkapan kantor, hendaknya diatur sedemikian rupa supaya pemasukan dan pengeluaran anggaran menjadi efektif. Selain itu, barang yang dibeli hendaknya bisa berguna bagi para pekerja kantor serta mampu meningkatkan produktivitas mereka. 2. Terakhir, 5. Kebersihan peralatan. Kebersihan peralatan atau perlengkapan kantor yang dibeli sebaiknya harus selalu diperhatikan. Hendaknya memilih peralatan kantor yang mudah dibersihkan. Hal tersebut karena sangat berpengaruh terhadap keindahan kantor. Peralatan kantor yang kotor dapat menjadi sarang penyakit bagi karyawan. Demikianlah jawaban dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan atau jawaban yang lain, kami persilakan. Ya, jadi mana tahu ada jawaban yang berbeda atau pertanyaan untuk kelompok 3 dipersilakan. Ya, kepada kelompok 4. Apa itu kelompok 4? Pertanyaan Kak, jawaban Kak? Pertanyaan ya? Dipersilakan. Kami dari kelompok Silakan ditulis pertanyaannya kelompok masih belum paham bagaimana tata cara memilih dan membeli peralatan kantor yang harus memperhatikan harganya. Tolong dijelaskan kembali. Tata cara memilih dan membeli peralatan kantor dalam hal perhatikan harga. Dalam hal melakukan pembelian peralatan atau perlengkapan kantor hendaknya memperhatikan harga karena keuangan merupakan masalah yang sensitif. Dalam hal melakukan pembelian peralatan atau perlengkapan kantor hendaknya diatur sedemikian rupa supaya dalam pemasukan dan pengeluaran anggaran menjadi efektif. Selain itu, barang yang diambil hendaknya bisa berguna bagi pekerja kantor serta mampu meningkatkan produktivitas mereka. Apakah diterima? Bagaimana kelompok 4? Bertema ya. Jadi untuk kelompok 3 ya. Untuk kelompok 3 kita berikan aplaus untuk mereka. Ya, barangkali ketiga pertanyaan untuk LKPD ini dari KPD ini Bapak bagikan. Mana tahu ada lagi pertanyaan dari anak-anak kami tentang yang sudah kita bahas tentang materinya atau tugas kelompoknya, ada yang kurang dimengerti, silakan. Bagaimana Fidelis? Ada pertanyaan? Ya, jangan malu lah. Jangan malu. Bapak lebih suka kalau anak-anak Bapak ini bertanya atau memberi pendapat. Ya, silakan. Bagaimana jika karyawan yang tidak bertanggung jawab atas penggunaan ATK seperti contohnya menjadikan barang kantor untuk keperluan pribadinya? Oh ya, bagus sekali pertanyaan dari Fidelis. Ya, terima kasih Fidelis sudah memberikan pertanyaan. Ini di luar ini ya yang sudah Bapak pikirkan sebelumnya. Sebelum kita menutup pelajaran, ada yang bisa menyimpulkan? Ada yang bisa membantu Bapak untuk menyimpulkan nanti kita balik? Ya, siapa ini? Teresia, ya, silakan Teresia. Kesimpulan dari materi tentang tata cara memilih dan membeli peralatan kantor yaitu pertama, perhatikan harga. Ya. Kedua, kebutuhan kantor. Ketiga, efektivitas peralatan. Keempat, multifungsi dan fleksibel. Dan terakhir, kebersihan peralatan. Ya, bagus. Terima kasih Teresia sudah membantu kita dalam menyimpulkan materi kita pada hari ini. Jadi ada 5 tata cara memilih dan membeli peralatan Kantor. Nah, jadi demikian saja materi kita untuk hari ini dan untuk minggu depan. Ya, minggu depan ada tugasnya. Coba perhatikan modul yang sudah Bapak bagikan kepada anak-anak kami. Ya, Pak. Seterusnya, minggu depan kita akan masuk pada materi yang baru, yaitu tentang mesin-mesin kantor. Jadi silakan anak-anak belajar di rumah, dipersiapkan dirinya sehingga nantinya ketika Bapak menanyakan minggu depan bisa anak kami menanggapi dengan baik. Bisa? Bisa. Nah, jadi Bapak rasa sampai di sini saja.
sama seperti tadi pembukaan kita melakukan dengan berdoa, maka ada baiknya juga kita menutup pembelajaran dengan berdoa. Ada yang bisa memimpin kita dalam berdoa? Ya, silakan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih pertolongan-Mu dari pagi hingga segini malam kami. Ya Tuhan, tolong lindungilah kami, apapun yang telah kami terima pelajaran pada hari ini, supaya dapat kami tanam dan memahaminya di dalam hati kami. Ya Tuhan, kata juga guru kami, agar mereka sehat dan kuat. Ya Tuhan, aminah doa namun jauh dari kesempurnaan yang kami ataskan melalui anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih. Demikian saja untuk hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Selamat siang.